bagi saya maju pilkada ini bukan hebat-hebatan dan bukan berarti karena saya ambisius, gila jabatan. Insya Allah tidak. Bagi saya jabatan ini adalah sarana bagi saya untuk membantu banyak orang di sisa-sisa perjalanan hidup saya. Dan bagi saya jabatan ini bukanlah tempat saya mencari kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Riau.TV di mana saja Anda berada, senang sekali kami bisa menemani istirahat Anda dalam program Riau Bicara. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan tokoh muda Riau yang juga Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau, sekaligus beliau ini juga Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Riau, yaitu Bang Haji Zukri Misran. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Apa kabarnya Bang? Alhamdulillah sehat. Sibuk Bang ya? Lumayan sibuk dengan. Apa kesibukan kita nih Bang, terutama menjelang pilkada ini apa nih? Ya, kesibukan menjalankan amanah sebagai wakil rakyat, sebagai pimpinan DPRD, harus memanage partai, apalagi dalam menghadapi pilkada serentak ini di 9 kabupaten di Provinsi Riau. Tentu menyita energi, waktu, harus mempersiapkan, menseleksi, dan memastikan bahwa calon-calon kita usung tentu bisa memenangkan hati rakyat dan memenangkan pilkada, dan punya niat yang tulus untuk membangun Provinsi Riau, terkhusus kabupaten-kabupaten kota yang lagi melaksanakan pilkada. Itu kita sudah persiapkan sebuah partai PDI Perjuangan Bang ya, 9 kabupaten kota. Ini target ya, termasuk pilkada Pelalawan. Pelalawan ya, Abang sendiri kan maju di Pelalawan ya. Kemudian calon Bupati Pelalawan. Bagaimana nih Abang mengatur waktu ini? Ya, yang penting dulu berikan kesehatan oleh Allah, ya kan. Ya, mengatur waktunya tentu satu disiplin, terus berbagi tugas, harus memberikan kepercayaan juga dengan teman-teman lain di partai. Habis itu ya, yang paling penting olahraga juga harus jaga biar kita fit terus. Iya. Nah, tapi yang paling penting lagi adalah semua yang kita kerjakan itu harus dengan hati. Kalau dengan hati tentu harus ikhlas, bahwa apapun yang kita jalani itu adalah ibadah. Jadi termasuk ya, sekarang Abang kan digadang-gadangkan oleh masyarakat, bahkan PDIP sendiri sudah merekomendasikan Abang menjadi calon bupati untuk di Pelalawan gitu Bang ya. Tentunya barangkali ini menjadi pertanyaan bagi masyarakat luar sana. Ini Bang Zukri ini sudah wakil ketua, ya kan, sudah ketua DPD PDI, terus mau maju lagi menjadi bupati. Apa tidak sayang nih meninggalkan jabatan yang sudah sebenarnya orang luar sana sudah nyaman? Ini apa sih yang mau dikejarkan lagi? Ya, kalau kita bicara jabatan, tentunya posisi saya hari ini sudah sangat nyaman. Kalau untuk pribadi dan keluarga sudah sangat nyaman. Tapi kalau bicara peran, bicara kontribusi, bicara apakah kita bisa maksimal, tentu kan berbeda. Antara anggota DPRD dengan bupati dengan gubernur tentu dua hal yang berbeda. Antara eksekutif dengan legislatif, gubernur, bupati tentu punya kewenangan yang lebih. Apa bedanya Bang? Ya, bedanya kalau gubernur kan, bupati kan kebijakannya awalnya kan dari bupati. DPRD punya hak untuk membahas, hak budgetingnya ada, hak controlling ada, hak legislasinya ada. Tapi kan semuanya muaranya kan dari gubernur, dari bupati. Kebijakan bupati dulu, ya kan. Bahkan saya menganalogi kalau bicara keuangan dalam konteks kebijakan membangun, kalau lebih tren di masyarakat kan aspirasi. DPRD itu paling hebat 5%. Sampai 10% bisa, 10% itu sangat hebat sekali untuk bisa mengaspirasikan permintaan, aspirasi masyarakat yang ada di dapil masing-masing. Artinya ada 90% kewenangan itu adalah di
di bupati atau pemerintahan. Nah, tentunya kalau mau maksimal ya harus masuk ke eksekutif, ya kan. Tapi yang paling penting adalah bahwa kita memahami jabatan itu bukan tujuan. Jadi tujuannya apa, Bang? Orang Bagi saya jabatan itu kan bukan tujuan hidup. Jadi tujuannya kalau apa? Tujuan hidup tentu saya sudah nyaman dong, sudah punya jabatan. Bagi saya tujuan hidup saya itu adalah saya bisa membantu banyak orang di sisa-sisa perjalanan hidup saya, terutama orang miskin, orang susah. Itu adalah tujuan. Sehingga kalau hari ini dulu saya harus meninggalkan jabatan DPRD karena harus maju pilkada, alhamdulillah saya ikhlas. Jadi abang nggak kapok nih, ini kan pernah kalah ya, maju dengan berhadapan dengan Haris, kemudian waktu itu abang kalah ya. Sekarang berhadapan lagi dengan anak Bupati Haris. Ini gimana nih? Saya pikir saya belum tentu kalah. Saya bukan kalah. Kalau menurut saya bukan kalah. Mungkin ini kemenangan yang tertukar. Ya, bagi saya maju pilkada ini bukan hebat-hebatan dan bukan berarti karena saya ambisius, gila jabatan. Insya Allah tidak. Bagi saya jabatan ini adalah sarana bagi saya untuk membantu banyak orang di sisa-sisa perjalanan hidup saya. Dan bagi saya jabatan ini bukanlah tempat saya mencari kaya. Abang yakin ketika abang jadi bupati tidak ingin kaya raya? Saya aja berpikir begitu, Bang. Bagaimana menurut abang ini? Ya, kalau orang pasti berpikir bupati itu akan kaya raya. Ya kan, masyarakat di luar berpikir bupati kaya. Padahal sesungguhnya kalau dihitung kalau pendapatan yang halal, tidak mungkin bupati bisa kaya raya. Kan banyak tuh Bang jadi bupati, mereka proyek dikasih keluarganya. Ya itu kan dengan cara-cara yang tidak halal kan. Ya kan, kalau jadi bupati kalau diikuti dengan aturan yang ada, dengan gaji, take home pay yang didapat, tidak mungkin dia bisa kaya raya. Bahkan untuk mengalihkan uang yang puluhan miliar aja tidak mungkin terjadi, ya kan. Tapi yakinlah, kalau kita banyak berbuat baik, kita banyak membantu orang, Allah pasti akan ganti semua. Tidak, Allah tidak mesti, dan Allah akan berikan keberkahan hidup bagi kita. Ya, jangan-jangan besok Allah berikan rezeki yang tidak berpintu, ya kan. Jadi jangan berpikir bahwa kita jadi pemimpin cuman orientasinya adalah kaya raya sehingga kaya diri sendiri, habiskan duit banyak, habis itu nanti kembalikan kita akan kaya raya sehingga tidak lagi mikirin ngurusin rakyat. Ya, harus kita jauh dari itu, karena jadi pemimpin ini adalah pengabdian, ya kan. Kalau mau mengabdi tentu harus tulus. Kalau orientasinya kaya raya, maka kasihan dengan masyarakat kita, ya kan. Tidak mungkin kita bisa ngurus rakyat dengan baik, maka kita akan jadi orang pembohong. Dan saya pikir bagi saya cukup bisa membantu banyak orang aja sudah sebuah kebanggaan. Ini bukan kebanggaan pernah jadi bupati, bukan itu, tapi bangga bisa menolong orang, sejahterakan rakyat tentunya Bang ya. Sejahterakan rakyat ketika kita punya jabatan itu adalah sebuah kebanggaan yang luar biasa, ya kan. Dan jadi bupati bagi saya ini adalah benar-benar tempat mencari pahala yang banyak, ya kan. Dan kita bisa menolong dan membantu banyak orang, terutama orang-orang miskin, orang-orang susah. Kita jangan sampai orang-orang bantuan pemerintah banyak tapi yang dapat orang-orang miskin malah tidak dapat. Ini kan tentu menjadi catatan khusus bagi kita. Kalau ini bisa kita terapkan, insya Allah Allah akan berikan keberkahan hidup bagi pengabdian. Bagi saya ini adalah ibadah. Nah, kalau bagi saya ini ibadah adalah saya ingin benar-benar jadi pemimpin yang bekerja dengan hati, yang memimpin dengan tulus, bukan karena ingin mencari imbalan, apalagi mencari kaya. Bahkan saya sampaikan dengan istri saya dan keluarga saya,
Yang berpikir kalau kita jadi pejabat kita akan kaya raya. Saya memberikan opsi dengan istri saya. Kalau mau kaya raya, ayo kita cukup jadi pengusaha saja. Tapi kalau mau kaya ibadah, insya Allah jadi pemimpin itulah tempatnya. Kenapa? Karena kata Nabi, orang yang pertama masuk surga adalah pemimpin, tapi orang yang pertama masuk neraka juga pemimpin. Kenapa? Karena pemimpin dengan satu kebijakan yang baik saja, maka dia berpotensi untuk dapat pahala yang luar biasa. Bayangkan kalau seorang pemimpin untuk level kabupaten saja, yang penduduknya misalnya 400.000, satu kebijakan yang baik, dia bisa potensi dapat pahala 400.000. Bayangkan. Tapi kalau dia menjadi pemimpin yang zalim, satu kebijakan yang jelek, maka dia potensi juga dapat 400.000 juga. Ini makna pemimpin yang sangat berat, yang orang kadang tidak berpikir. Cuman orang tergila-gila, orang ambisius, pengen jadi pemimpin, pengen jadi bupati, karena yang ada di benak, di pikiran orang adalah orientasinya, dia akan kaya raya, dia ditakuti orang, sehingga orang berani menyiapkan, bahkan terang-terangan menyampaikan, saya akan siapkan habiskan uang puluhan miliar. Untuk level kabupaten saja sampai mengatakan menyiapkan 30 miliar. Logikanya, dari mana dia bisa mengembalikan 30 miliar itu dalam tempo 5 tahun? Kalau ibarat orang berdagang, tidak mungkin bisa balik modal. 30 miliar, berapa sih gaji bupati? Kalau dikali-kali berapa sebenarnya? Kalaupun misal dianggaplah 100 juta satu bulan, gaji tunjangan yang didapat dia. Setahun baru 1,2 miliar. 5 tahun baru 6 miliar. 6 miliar dia harus habiskan puluhan miliar. Sangat bertolak belakang sekali. Tidak mungkin orang bisa mengembalikan itu. Ya kan? Maka tapi orang berlomba-lomba. Karena orientasinya orang pikirnya akan kaya raya. Nah, terus gimana caranya? Ya kan? Makanya masyarakat juga harus hati-hati. Karena semakin banyak orang menghabiskan duit untuk pilkada, maka yang dipikirkannya adalah bagaimana mengembalikan uang yang sudah habis. Gimana cara mengembalikannya? Pertanyaannya. Ya kan? Mengembalikannya salah satunya adalah dengan korupsi. Bisa korupsi gitu Bang. Tidak lagi ngurusi rakyat dengan baik, dengan tulus. Yang paling penting uang saya kembali, saya dapat untung besar, itu dipikirin orang. Maka demokrasi terbuka tentu ada plus minus, ya kan. Kalau saya selalu bilang begini, jangan berharap janji-janji disampaikan ketika kampanye itu akan terwujud kalau orang sudah menghabiskan duit banyak. Karena orientasi pertama adalah mengembalikan duit yang sudah habis, tahun berikutnya mencari untung. Tapi untung lebih banyak lagi. Butuh modal Bang. Kita maju bupati kan butuh modal nih. Oh iya dong. Butuh duit. Ya butuh, pasti butuh modal. Tapi kita harus yakin bahwa tidak seluruh masyarakat yang cuman berpikir tentang duit. Masih banyak, sangat banyak sekali rakyat itu yang benar-benar merindukan pemimpin yang tulus, pemimpin yang merakyat, pemimpin yang kreatif, pemimpin yang benar-benar memikirkan rakyatnya. Sangat banyak. Apakah masih ada masyarakat yang pragmatis? Oh tentu ada. Tapi jumlahnya juga sedikit. Masih banyak hari ini orang yang benar-benar tulus ingin memilih pemimpinnya bukan karena dia dapat duit, tapi karena benar-benar dia merasa bahwa daerahnya butuh perubahan. Ketika saya maju pilkada Pelalawan, bagi saya Pelalawan butuh perubahan. Sangat butuh perubahan. Apa yang Abang lihat Pelalawan hari ini? Ya karena keprihatinan. Keprihatinan ketika saya turun, ibu kota kabupaten saja Pangkalan Kerinci seperti tidak terurus, tidak ada perubahan yang signifikan, seperti itu saja. Pada Pelalawan itu punya industri-industri yang besar, maka saya bermimpi memang Pelalawan harus jadi daerah industri, kabupaten industri, pusat industri provinsi Riau, ya kan.
masih ditemukan di kota-kota, rakyat yang tidak bisa memiliki rumah yang layak masih ditemukan. Saya ketemu dengan orang yang susah, sekarang dia lumpuh. Dia lumpuh, saya sampai meneteskan air mata karena tidak punya biaya, dia tidak bisa berobat, akhirnya dia lumpuh. Ketika saya datang, Di saya mana tanya, tuh? Di desa atau di kota tuh, Bang? itu di desa. Di desa, Bang, ya. Saya di desa. Saya tanyakan mau nggak dia berobat lagi. Dia udah nggak mau lagi. Jadi persoalan Bayangkan. kesehatan itu ya, Bang, ya. Iya, Berarti menyangkut bayangkan. persoalan kesehatan Iya. gitu ya. Ya, persoalan kesehatan, persoalan ekonomi. Sekarang pengangguran besar. Pemimpin harus kreatif. Pemimpin harus memberikan solusi. Investasi harus benar-benar menjamin kesejahteraan rakyat. Investasi harus menjamin bahwa anak-anak muda, sarjana-sarjana, pengangguran sarjana aja lumayan besar. Ya kan? Iya. Insya Allah saya hadir untuk itu. Iya, luar biasa kali jawaban Abang nih. Memang tidak salah nih masyarakat Pelalawan milih Abang ini kan. Terutama kalau didengar nih oleh ustadz-ustadz yang pernah didik Abang. Abang pernah pesantren dulu, Bang, itu salah. Alhamdulillah pernah pesantren Darun Nado. Darun Nado, Bang. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih, Bang, sudah hadir dalam program Riau Bicara. Terima kasih. Barangkali mungkin lain waktu kita akan bisa bertemu kembali di acara yang sama. Demikian saudara wawancara kami dengan Bang Haji Zukri Misran, merupakan Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau dan juga bakal calon Bupati Kabupaten Pelalawan. Saya Abu Nazar Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.